aplikasi Accurate Online. Jadi Accurate Online adalah sebuah aplikasi akuntansi berbasis web yang sangat mengerti kebutuhan perusahaan UKM dalam mencatat seluruh transaksi usaha. Pada Accurate Online dapat dengan mudah dalam membuat purchase order, receive item, deliver order, sales invoice, dan expenses payment. Dengan Accurate Online, proses pelaporan lebih cepat dan lebih up to date. Kita bisa lihat performance semua cabang. Kapanpun manajemen minta laporan keuangan, kita bisa sediakan saat itu juga. Jadi kalau dengan Accurate, pasti membuat bisnis Anda menjadi makin mudah. Adapun fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi Accurate Online seperti fitur pengaturan, fitur perusahaan, fitur bank dan kas, fitur penjualan, fitur pembelian, fitur persediaan, fitur Smart Link Tax, dan fitur daftar laporan. Accurate Online dapat dibuka di website account.accurate.id. Setelah itu, kita akan diarahkan untuk melakukan login terlebih dahulu menggunakan alamat email pengguna dan memasukkan password. Setelah login berhasil, kita akan mengklik icon database untuk mengarahkan kita ke halaman utama Accurate Online. Berikut adalah tampilan awal dalam Accurate Online setelah login dan pembuatan database. Login atau membuat akun dalam Accurate Online hanya memerlukan nomor HP dan email aktif, sedangkan database adalah identitas perusahaan. Pada tampilan awal Accurate Online terdapat fitur pengaturan yang berisikan penomoran dan Accurate Store. Dalam fitur ini biasanya lebih banyak digunakan untuk melakukan setting fitur lain sebelum atau juga saat transaksi dicatat. Fitur yang kedua yaitu fitur perusahaan yang berisi pajak dan kalender. Fitur pajak berfungsi untuk mendata pajak yang ada pada database Accurate Online, sedangkan kalender berfungsi untuk membantu proses pencatatan aktivitas juga histori transaksi bisnis dan membuat kalender tentang kegiatan tertentu. Selanjutnya ada fitur kas dan bank yang berisi pembayaran, penerimaan, dan transfer bank. Fungsi dari fitur ini yaitu untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran. Transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dimaksud bukan berhubungan dengan hutang piutang dan sifatnya adalah cash basis. Selanjutnya yaitu fitur penjualan yang berisikan penawaran penjualan, pesanan penjualan, pengiriman pesanan, uang muka penjualan, faktur penjualan, penerimaan penjualan, retur penjualan, tukar faktur, klaim pelanggan, pengepakan barang, kategori pelanggan, kategori penjualan, pelanggan, penyesuaian harga atau diskon, dan Smart Link e-commerce. Pada fitur ini berfungsi untuk mengelompokkan tingkatan harga dan diskon. Dengan fitur ini akan berfungsi saat membuat penyesuaian harga atau diskon. Misalnya membutuhkan informasi kategori penjualan yang mana ingin disesuaikan untuk harga jual atau diskon. Selanjutnya ada fitur pembelian yang berisikan pesanan pembelian, penerimaan barang, uang muka pembelian, faktur pembelian, pembayaran pembelian, retur pembelian, klaim pemasok, harga pemasok, kategori pemasok, dan transfer pemasok. Di sini kami akan membahas alur transaksi yang ada di pembelian, yang dimana dimulai dari pesanan pembelian, di mana pesanan pembelian berfungsi untuk memesan barang kepada supplier yang kita tentukan. Pertama, kita pilih nama pemasoknya yaitu Amus, dan di sini terdapat tanggal transaksinya, dan di sini kita bisa pilih mata uangnya IDR ataupun USD. Kemudian di sini kita masukkan nama barangnya yaitu Antigores. Kita bisa masukkan kuantitinya yaitu 10 dengan harga 47.500, dan di sini kita bisa memasukkan diskon jika misalnya transaksi tersebut ada diskonnya. Yang sebelah kiri hasil persentase dan yang kanan berdasarkan value atau nilai tetap. Kalau transaksinya kena PPN kita bisa centang, dan jika tidak kena PPN ini bisa kita mencentang saja. Kemudian pilih lanjut. Jika sudah selesai kita simpan. Setelah kita sudah membuat pembelian, kita masuk ke fitur penerimaan barang. Di
sini kita pilih terima darinya supplier tersebut, yaitu Asmus. Kemudian transaksinya IDR. Kemudian tanggal terimanya kita masukkan di sini dengan nomor terima surat jalan dari Asmus tersebut. Kemudian kita sebelumnya sudah buat dari pesanan pembelian, kemudian kita ambil transaksi tersebut. Kita pilih nomor pesanan, maka muncul nama barang yang kita pesan sebelumnya. Setelah itu lanjut. Maka jika sudah selesai akan seperti ini tampilannya. Dan selanjutnya ada fitur persediaan. Fitur ini menyediakan fitur seperti permintaan barang, pemindahan barang, penyesuaian persediaan, perintah stock of name, hasil stock of name, barang dan jasa, gudang, satuan barang, kategori barang, pemenuhan pesanan, barang per gudang, dan barang stok minimum. Fitur ini juga sering digunakan karena mengolah stok yang akan dijual maupun dibeli selama transaksi perusahaan berlangsung. Selanjutnya, fitur Smart Link Text. Fitur ini menyediakan fitur lain seperti penomoran faktur pajak, e-filing pajak, e-faktur pajak, e-SPT PPN atau BM, e-SPT PPH badan, e-billing pajak, dan email faktur pajak. Fitur ini jarang digunakan terkecuali perusahaan akan melakukan pengubahan faktur pajak. Perusahaan akan menggunakan fitur tersebut dalam perubahan. Selanjutnya, fitur daftar laporan. Fitur ini menyediakan beberapa laporan penting seperti daftar laporan, SPT PPN, PPN BM, SPT PPH pasal 21, bukti foto PPH pasal 21, EPPH 2326 dan EPPH 1771, SPT PPH pasal 23, SPT PPH pasal 4, dan SPT PPH pasal 15. Setelah transaksi dicatat, biasanya perusahaan akan melakukan pencatatan laporan keuangan, baik neraca, dana, lain-lain menggunakan fitur ini. Saran pada aplikasi ini, untuk menghindari kehilangan data pada software Accurate karena kerusakan komputer yang digunakan, sebaiknya melakukan backup data dengan menambahkan fitur cetak laporan.